Glodok di petak 9 tepatnya di wilayah Jakarta Pusat, wilayah Jakarta Barat, yang seperti kita ketahui pada pertengahan tahun 2015 yang lalu wihara itu mengalami musibah kebakaran, dan musibah kebakaran itu terjadi begitu hebat sehingga hampir seluruh dari wihara itu boleh dikatakan hampir musnah karena kebakaran ini. Kami ingin menegaskan bahwa wihara tersebut sebenarnya sudah sangat lama, sudah berdiri sekitar 400 tahun lamanya, dan dikelola secara tradisional generasi demi generasi dari masyarakat Tionghoa yang ada di Jakarta. Tapi baru tahun 1972 pengurus dari wihara tersebut membentuk sebuah yayasan supaya wihara itu mempunyai status badan hukum. Maka didirikanlah sebuah yayasan yang namanya Yayasan Wihara Dharma Bhakti pada tanggal 17 Oktober tahun 1972 dengan akta nomor 12 di hadapan Notaris Kurnia Dini Karim, dan juga sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dirubah pada tanggal 18 Juni tahun 2015 dan dibuat di hadapan Notaris Hasnah Ashar, Ibu Hasnah yang ada di sini, dan kemudian sudah disahkan juga perubahan terakhir tersebut oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 14 September tahun 2015. Jadi yayasan yang didirikan, yayasan yang bernama Yayasan Wihara Dharma Bhakti ini sudah berdiri tahun 1972, mengelola wihara tersebut tanpa ada masalah apa-apa, tanpa ada gangguan apa-apa. Dan setelah yayasan itu berdiri, yayasan ini juga lah yang mengurus legalitas atas lahan di mana kelenteng atau wihara itu berdiri sejak 400 tahun yang lalu, dan pada tahun 1978 sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sertifikat tanah atas nama Yayasan Wihara Dharma Bhakti di lahan berdirinya Wihara Dharma Bhakti itu, dan itu pun juga sampai hari ini tidak pernah mengalami gangguan apa-apa. Jadi sertifikatnya ada di sini, aslinya ada semua, dan sudah pernah satu kali diperpanjang setelah habis masa berlakunya AGB-nya selama 20 tahun. Dan sampai hari ini sertifikat tersebut masih sah dan dinyatakan berlaku. Nah, permasalahan yang kita hadapi adalah ketika wihara tersebut terbakar pada bulan Juli, bulan Maret tahun 2015 yang lalu, tiba-tiba ada sebuah yayasan berdiri menggunakan nama yang sama, yaitu Yayasan Wihara Dharma Bhakti juga. Yayasan ini baru didirikan pada tanggal 3 Agustus tahun 2015, dan kemudian yayasan ini ternyata juga disahkan statusnya sebagai badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada yayasan baru, namanya sama dengan yayasan yang sebelumnya sudah ada, yaitu Yayasan Wihara Dharma Bhakti juga yang tahun 72 ada, berdiri yayasan baru pada bulan Agustus tahun 2015 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yayasan yang dengan nama yang sama. Kemudian yayasan yang dengan nama yang sama ini mengklaim seolah mereka adalah pengurus yang sah dari wihara tersebut, dan sampai hari ini seperti ingin menguasai wihara tersebut, memasang spanduk, membentuk panitia pembangunan, menerima sumbangan dari masyarakat dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebingungan dan keresahan mana sebenarnya
pengurus dari wihara ini yang sah, dan mana yayasan yang sah dan punya otoritas, punya kewenangan untuk mengelola wihara ini. Nah, biar kami dengan Pak Hindarto di sebelah saya ini dan yang lain-lain juga, Pak Toto ya juga sudah mengadakan pertemuan dengan yayasan yang baru ini yang dipimpin oleh Pak Tan, siapa namanya? Pak Atan Adi Pranata di kantor Pak Bidi Sadeli di daerah Jakarta Kota untuk mencari penyelesaian terhadap masalah ini. Ya, pada waktu pertemuan itu kami tunjukkan ini yayasan sudah berdiri tahun 72, sudah berapa kali mengalami perubahan, dan terakhir ini ada Ibu Notaris Hasnah yang membuat akta perubahan, dan beliau membuka semua arsip tentang protokol dari notaris yang pertama mendirikan ketika mendirikan yayasan ini, tapi sudah meninggal, dan protokolnya itu disimpan di arsip dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semua arsipnya masih ada. Dan kemudian diterangkan juga bahwa tahun 78 yayasan ini sudah mengurus sertifikat, ada sertifikatnya, dan selama ini ya inilah pengurus yang menangani hal ini. Kok tiba-tiba Bapak mendirikan yayasan baru dan mengklaim seolah-olah Bapak adalah pengurus yang sah dan sudah membuka sumbangan kemana-mana. Ini bagaimana? Cobalah kita cari jalan keluarnya. Kita sudah berunding berusaha untuk menempuh cara yang damai menyelesaikan masalah ini. Bahkan kita tawarkan bagaimana kalau yayasan Bapak itu dihentikan saja, Bapak silakan bergabung ke pengurusan yayasan yang ada. Mula-mula ya, tapi dalam kenyataannya mereka jalan terus sampai hari ini. Dan bahkan hari Senin yang lalu sempat mengundang Gubernur DKI Jakarta Pak Basuki Cahayapurnama untuk hadir, katanya mau meletakkan groundbreaking ya, mau meletakkan batu pertama pembangunan kembali wihara tersebut, dan mengumumkan juga memungut sumbangan kepada masyarakat khususnya penganut kuda dan Konghucu. Nah ini kami sudah berusaha untuk mencegah dan menginformasikan juga kepada Gubernur DKI Jaya, dan beliau tidak hadir sebenarnya dalam acara itu, tapi kegiatan-kegiatan ini terus berlangsung. Nah, kami karena sudah berkali-kali mencoba jalan berunding tidak selesai, akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memohon menggugat Menteri Hukum dan HAM karena telah mengesahkan yayasan dengan nama yang sama yang bertentangan dengan undang-undang yayasan. Undang-undang yayasan itu tegas mengatakan bahwa yayasan itu harus menggunakan 3 kata dan tidak boleh ada nama yayasan yang sama. Sama halnya seperti perseroan terbatas juga tidak boleh menggunakan nama yang sama, harus ada 3 nama. Nah sebenarnya database semua nama perusahaan, database nama yayasan kan sebenarnya sudah ada di dengan sistem bakum di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau ada permohonan masuk untuk mendirikan PP atau mendirikan yayasan kan semestinya dicek di database sudah ada nama atau belum. Tapi kan alasannya karena menggunakan sistem elektronik, ya ada permohonan langsung disahkan. Tapi ya Kementerian Hukum dan HAM juga mengakui bahwa mereka mengesahkan satu yayasan yang namanya sama dengan yayasan yang sudah ada tahun 1972. Nah proses itu sekarang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mudah-mudahan tidak lama lagi selesai persidangannya, tapi misalnya mereka banding, mereka kasasi. Jadi proses ini akan terus berlangsung. Walaupun kami mudah-mudahan akan keluar putusan sela ya bahwa menunda keberlakuan dari SK Menkumham tentang pengesahan yayasan itu, dan dengan demikian yayasan yang sesungguhnya berhak mengelola wihara itu dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi kami melakukan konferensi pers pada hari ini supaya dapat disampaikan kepada masyarakat khususnya umat Buddha dan Konghucu yang sudah dekat tahun baru Imlek, yang akan beribadah ke wihara
dharma bakti yang sudah terbakar dan tinggal puing-puingnya itu ya orang tetap datang ke situ juga untuk beribadah supaya memahami duduk persoalannya dan supaya tidak juga memberikan sumbangan donasi untuk membangun, alasannya untuk pembangunan kembali wihara yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pengurus yang lama ini ada sebenarnya tanpa memungut sumbangan dari masyarakat pun sebenarnya yayasan itu mempunyai cukup dana dihimpun dari umat Buddha dan Konghucu yang menjadi jemaat dari wihara tersebut untuk memulai pembangunan dari wihara ini. Jadi sebenarnya sudah bisa start, tapi karena ada dualisme seperti ini jadi agak membingungkan masyarakat. Menggali ada yang mau ditambahkan, Pak Arif? Sudah cukup. Ibu barangkali bisa menjelaskan. Sudah cukup. Silakan, ada yang mau ditanya dulu masalah ini sebelum Pak. Silakan. Sementara ini kita belum melaporkan ke polisi karena masalah ini adalah masalah tata usaha negara. Jadi datang kepada notaris kan mungkin juga kurang teliti, notaris yang membuat yayasan yang baru tadi, lalu kemudian membuat akta baru, pengurusnya sama sekali berbeda, membuat nama yang sama, lalu kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sementara kami menganggap masalah ini masalah sengketa tata usaha negara. Jadi kami sebenarnya konsultasi juga, bukan melaporkan, konsultasi juga kepada pihak kepolisian ini bagaimana. Pihak kepolisian mengatakan kami nggak bisa bertindak, ya paling-paling kami cuma mengawasi, kami menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Tapi kalau kami untuk menindak mereka ini kami juga nggak berwenang. Jadi itu jawaban dari pihak polisi, dan karena itu sampai hari ini kami masih tetap berusaha untuk menempuh cara damai. Jadi pahami bahwa ini umat Buddha dan umat Konghucu, jadi nggak bisa. Tapi kan di situ kan sudah memang itu kekhawatiran kita juga, tapi selama keberadaan yayasan itu belum dibatalkan, belum dicabut oleh Menteri Hukum dan HAM atau dinyatakan batal oleh pengadilan, dan kita belum bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya kita meminta supaya ada kesadaran juga dari pihak mereka. Dan kami pun sebenarnya berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai tanpa menimbulkan konflik yang lebih terbuka. Jadi konferensi pers ini pun sebenarnya dimaksudkan untuk menghimbau umat Buddha dan Konghucu supaya tidak salah paham ya kalau mereka akan datang beribadah di tempat itu, lebih khusus lagi menjelang dan pada saat tahun baru Imleknya. 3.000 meter lebih ya di daerah situ kan mahal tanahnya. Ya, kira-kira 40 juta 1 meter. Tapi bukan soal masalah nilai tanahnya ini. Jadi yang sangat penting bagi kami adalah bahwa ini adalah masalah sejarah dan juga warisan budaya. Kalau undang-undang cagar budaya, bangunan yang sudah di atas 80 tahun itu tidak boleh dilumpuhkan sembarangan, apalagi ini vihara yang sudah sangat tua, yang sudah 400 tahun lebih, jadi mungkin sama usianya dengan Masjid Tambora yang didirikan juga tahun 1600 sekian. Jadi karena itu dia merupakan warisan budaya bangsa kita, dan karena itu sebenarnya pihak yayasan ingin membangun kembali wihara tersebut seperti aslinya, ya, seperti aslinya supaya warisan budaya itu tetap terjaga. Tentu dengan membangun wihara ya seperti bangun masjid juga tidak sembarangan juga. Kalau masjidnya bagus-bagus, kalau kiblatnya salah ya nggak ada gunanya juga kan. Kira-kira bikin wihara pun seperti itu.
sebenarnya keputusan pejabat tata usaha negara itu bisa dibatalkan oleh pengadilan kalau pertama dia melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas ini melanggar karena undang-undang yayasan tegas mengatakan bahwa tidak boleh nama yayasan itu sama. Nah, itu satu. Yang kedua, itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu dari ciri dari asas umum pemerintahan yang baik itu adalah asas kehati-hatian, asas kepastian hukum. Nah, kalau ada dua yayasan namanya sama, kan menimbulkan ketidakpastian hukum ya, terhadap sesuatu masalah ya, terutama misalnya kaitannya dengan masalah hak atas tanah. Ini yayasan yang dipimpin oleh Pak Hendarto ini sudah berdiri tahun 1972, tahun 78 sudah ada sertifikatnya, tidak ada masalah apa-apa. Sertifikatnya sudah diperpanjang 1 kali, tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba ada yayasan baru berdiri tahun 2015. Yayasan itu menganggap itu wihara miliknya. Kan nggak mungkin. Orang ada baru berdiri tahun 2015, ini sertifikatnya tahun 72 sudah ada, gimana? Dari segi itu aja sebenarnya sudah gugur secara hukum. Ya, sudah tidak logis yayasan baru ini mengklaim sebagai pengurus yayasan wihara Dharma Bakti yang sebenarnya. Jadi asas kehati-hatian tidak terpenuhi. Jadi memang elektronis ya elektronis, tapi justru dulu itu kan ada sistem vakum itu sengaja kita bikin supaya tidak terjadi duplikasi nama PT atau nama yayasan. Makanya semua nama PT, semua nama yayasan diinstal. Yayasan dulu banyak, yayasan At-Taqwa barangkali ada 1000 kali zaman dulu kan. Yayasan Masjid At-Taqwa, wah macam-macam di mana-mana. Tapi dulu kan kita beri waktu 5 tahun yayasan itu supaya menyesuaikan diri dengan undang-undang yayasan yang baru. Nah, jadi kalau yayasan yang sama itu mesti harus diaktifkan kembali, ya namanya harus jadi 3. Misalnya katakanlah misalnya Yayasan Vihara Dharma Bakti. Vihara Dharma Bakti sudah 3 nama. Nah, kalau misalnya Yayasan Vihara Dharma Kusuma boleh karena sudah beda. Tapi kalau Dharma Bakti nggak bisa. Jadi karena itu yayasan harus pakai 3 nama, PT juga harus pakai 3 kata, PT juga pakai 3 kata. Jadi keputusan dan Kumham itu selain melanggar undang-undang, tapi juga melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum. Jadi sebenarnya secara teori bisa dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin bapak-bapak dari wartawan dan juru foto, saya menjelaskan sedikit bahwa ada satu orang namanya Pak Wiguna, Tirto Wiguna. Dialah yang juga sama-sama kita membuat yayasan yang kita perpanjang dengan Ibu Notaris Hasna, tapi dia juga lah yang membuat yayasan baru tahun 2015 tanggal 3 Agustus. Nah, tentu saya rasa satu orang tidak boleh menandatangani 2 yayasan. Nah, kebetulan Ibu Hasna waktu membuat akte itu Pak Wiguna menandatangani dan memberikan cap jempol. Artinya tidak bisa memungkiri bahwa dia mengetahui semua. Nah, mungkin pada belakangan dia bilang, saya tidak tahu begini dan begitu. Yang pasti kami menyatakan bahwa sertifikat Yayasan Wihara Dharma Bakti ini sudah diperpanjang 2 kali dan ini berlaku sampai tahun 2030. Yang kami heran